Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pernah satu ketika datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian laki-laki itu bertanya, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin iza amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani an-nas." Wahai Rasulullah, ajarkan aku sebuah amalan yang kalau aku amalkan amalan tersebut, Allah akan mencintaiku dan orang-orang pun akan senang kepada aku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menjawab, "Izhad fid dunya yuhibbakallah." Zuhudlah kamu terhadap dunia ini, Allah akan mencintaimu. Wazhad fi ma fi aidin nas, dan zuhudlah kamu terhadap apa saja yang dimiliki oleh orang lain, yuhibbakan nas, orang lain akan senang kepadamu. Ini konsep yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita tentang hidup zuhud. Zuhud terhadap dunia artinya tinggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat kita. Bukan berarti ketika kita zuhud terhadap dunia ini kita tidak mau berusaha. Kita tidak boleh jadi orang kaya. Kita tidak boleh menjadi orang sukses. Ini pemahaman yang salah. Tapi yang dimaksud dengan zuhud terhadap dunia ini adalah jangan pernah kerjakan perkara-perkara dunia yang kalau perkara dunia itu tidak ada manfaatnya. Maka kalau memang kita bekerja, dengan bekerja itu kita bisa mendapatkan harta yang banyak, dengan bekerja itu kita bisa menjadi orang yang kaya, alhamdulillah itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting jangan tujuan utama kita itu hanya mencari kekayaan, dan karena mencari kekayaan itu kita lalai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama mengatakan zuhud itu urusan hati, bukan urusan apa yang tampak oleh manusia. Bisa saja ada orang yang kaya raya, memiliki harta yang banyak, memiliki kendaraan yang mewah, memiliki rumah yang mewah, tapi hatinya zuhud terhadap dunia. Di antaranya ada ulama yang mengatakan bahwa orang yang zuhud terhadap dunia adalah orang yang ketika hartanya bertambah, dia tidak terlalu bergembira, ketika hartanya berkurang, dia tidak terlalu bersedih. Karena yang penting bagaimana dia selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi zuhud itu urusan hati, bukan urusan harta, kekayaan yang nampak oleh kebanyakan orang. Kemudian yang kedua Nabi mengatakan wazhad fi ma aidin nas. Zuhudlah kamu terhadap apa yang ada di tangan orang lain. Maka orang lain pun akan senang kepadamu. Artinya apa? Apa yang dimiliki oleh orang lain, jangan pernah kita berharap juga hal itu kita miliki. Ada orang yang memiliki harta yang berlimpah, jangan berharap kita juga bisa memiliki harta yang berlimpah. Ada orang yang memiliki rumah yang mewah, jangan berharap kita juga bisa memiliki rumah yang mewah. Ada orang yang mungkin dia memiliki usaha yang besar, jangan berharap juga memiliki usaha yang besar, tapi minta kepada Allah Subhanahu wa taala kecukupan. Sehingga apapun yang Allah berikan kepada kita, kita merasa cukup dengannya. Dan ini konsep hidup yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berusahalah kita zuhud terhadap dunia ini, Allah akan cinta kepada kita. Jangan taruh dunia ini di hati kita. Cukup jadikan dunia ini di tangan kita. Artinya apa? Orang yang menaruh dunia di hatinya, yang ada di pikirannya cuma dunia, dunia, dunia. Bahkan orang yang sangat mencintai dunia, dia akan rela meninggalkan akhiratnya. Dia akan rela mengorbankan akhiratnya demi mendapatkan dunia. Tapi orang yang hidup zuhud terhadap dunia ini, dia tidak akan pernah rela meninggalkan akhiratnya demi mendapatkan dunia. Dia tidak akan pernah rela untuk mengorbankan akhiratnya demi meraih dunia. Yang penting bagi dia, dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Allah uji dia dengan kekayaan, dia bersyukur dengan kekayaan tersebut. Kalau seandainya Allah uji dia dengan kemiskinan, dia bersabar dengan kemiskinan tersebut. Dalam hadis lain Nabi mengatakan, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair." Mengagumkan perkara orang mukmin, semua perkara orang mukmin itu baik bagi dia. In asabat husara syakara fahuwa khairul lahum. Kalau orang mukmin itu mendapatkan nikmat, mendapatkan kekayaan, dia bersyukur, itu baik bagi dia. Wa in asabat hudarra sabara fahuwa khairul lahum. Kalau seandainya dia mendapatkan ujian, dia ditimpa dengan kemiskinan, dia sabar dengan ujian itu
itu juga baik bagi dia. Maka konsepnya kita hidup zuhud terhadap dunia ini adalah jangan terlalu mencintai dunia sehingga gara-gara mengejar dunia kita mengorbankan akhirat kita. Begitu juga jangan pernah iri dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Jangan pernah ada rasa hasad di hati kita terhadap nikmat-nikmat yang dimiliki oleh orang lain. Karena boleh jadi ada orang yang diuji oleh Allah dengan kekayaan, boleh jadi kita diuji dengan kemiskinan. Atau sebaliknya, kita diuji dengan kekayaan, ada orang lain yang diuji dengan kemiskinan. Yang penting konsepnya jelas. Kalau kita diuji dengan kekayaan, kita bersyukur. Kalau kita diuji dengan kemiskinan, kita bersabar. Kaya dan miskin sama-sama ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah jadikan kita hamba-hamba Allah yang qanaah, merasa cukup dengan apapun yang ditetapkan oleh Allah kepada kita. Kalau memang kita sudah berusaha maksimal untuk menjadi orang yang mapan, tapi masih hidup kita itu miskin, masih hidup kita itu susah, maka bersabarlah. Tapi kalau seandainya kita berusaha maksimal untuk menjadi orang yang mapan, untuk menjadi orang yang kaya, dan alhamdulillah Allah kurniakan kita kekayaan, Allah kurniakan kita kemapanan hidup, maka bersyukurlah atas nikmat-nikmat Allah tersebut. Maka kalau kita bersyukur atas kekayaan, bersabar atas kesusahan, atas kemiskinan, itu baik bagi setiap diri orang muslim, setiap diri orang mukmin. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.